Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Iman yang masih membahas cara-cara untuk memperkuat dan mewujudkan iman kita. Silahkan dibuka halaman 12 sampai 13. Namun sebelumnya akan kami sampaikan ringkasan pelajaran yang lalu. Jika kita ingin selamat di akhirat dan ingin sukses di dunia, maka kita wajib mewujudkan dan menegakkan keimanan kita dengan cara satu, membenarkan apa yang kita imani, kemudian menancapkan keimanan itu ke dalam hati sedalam-dalamnya dengan jalan ilmu. Bukan dengan jalan sekedar percaya apa yang dikatakan nenek moyang, atau ikut-ikutan lingkungan, atau karena tekanan sosial. Pembahasannya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Lihat linknya di kolom deskripsi di bawah. Yang kedua, untuk mewujudkan dan menegakkan keimanan kita ialah dengan cara melakukan amalan-amalan hati. Amalan hati yang saya maksudkan di sini antara lain kita buat melakukan tazakur dan tafakur atau zikir dan bertafakur terhadap ayat-ayat Allah yang tertulis yaitu Al-Quran dan ayat Allah yang tidak tertulis yaitu alam semesta. Pembahasannya juga sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Lihat di linknya di kolom deskripsi di bawah. Yang ketiga, untuk mewujudkan dan menegakkan keimanan kita ialah dengan cara melakukan amalan-amalan lisan, antara lain mengucapkan kalimat-kalimat zikir, berkata benar, dan lain sebagainya. Pembahasan ini juga sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Lihat linknya di kolom deskripsi di bawah. Sekarang sampailah kita cara yang keempat. Wa amalan bijawarihina. Wa amalan lan ngamal bijawarihina kelawan piro-piro anggotane awak kita. Biiqomati arkanil Islam kelawan negaake piro-piro rukune Islam, wal jihadi lan jihad fisabilillah ing dalem dalane Allah, bil mali kelawan harta benda, wan nafsi lan jiwa, wa bimujahadatin nafsi lan kelawan merangi nafsu, lil imtisali krana manut miturut li amrillahi maring perintai Allah, wa bimujalasati sholihina lan kelawan ngumpuli pira-pira wong soleh, kama qala kaya wis ngendika sapa Allah taala halimul Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wasbir lan nyabarno sira Muhammad nafsaka ing awakmu ma'alladzina sartane wong akeh yad'una kang padha ndonga sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina bil ghadati ing dalam wektu esuk wal asyi lan wektu sore. Yuriduna hale padha ngarepake sapa alladzina wajhahu ing ridhone Allah. Wala ta'dulan aja memalingkan sapa sira ainaka ing awak sira anhum saking alladzina turidu hale
ngarepake sapa sira zinatal hayati ing pepaese urip ad-dunya. Wala tuti lan aja manut, aja taat sapa sira man ing wong alfalna kang wis nglalekake sapa ingsun qalbahu ing atine man an dzikrina saking eling maring ingsun. Wattaba'alan manut sapa man hawahu ing hawa nafsune man. Wa kana lan ana apa amruhu urusane man iku furuton melampaui batas. Wa kullan ngucapa sira Muhammad al-haqqu utawi perkara kang hak iku mir rabbikum saking pangeran sira kabeh. Waman mongko utahi sapane wong iku syaa karep sapa man fal yu'min mongko imano. Waman lan sapane wong syaa karep sapa man fal yakfur ing kafir, fal yakfur moko kafira. Waza utawi kulluhu ya hadza iku yahtaju butuh apa hadza awalan ing dalem kawitane ila islahil qulubi maring ngapeake pira-pira ati wa tanqiyatiha lan bersihake ati minal amradi saking pira-pira lara asadati kang nolak anil huda saking hidayah atau petunjuk. Yang keempat, jika kita ingin selamat di akhirat dan ingin sukses di dunia, maka kita wajib mewujudkan dan menegakkan keimanan kita dengan cara melakukan dan mengerjakan apa yang kita imani dengan anggota tubuh kita. Jadi iman tidak hanya berupa kepercayaan dan ucapan saja, tapi harus dibuktikan dengan anggota tubuh kita. Contohnya ialah dengan menegakkan dan melaksanakan serta mengerjakan rukun-rukun Islam. Pada kesempatan lain insya Allah akan kita bahas lebih detail masalah ini. Dan jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa kita. Bab jihad ini nanti akan kita bahas tersendiri insya Allah. Dan dengan memerangi hawa nafsu kita, ini juga akan kita bahas tersendiri insya Allah. Semuanya itu kita lakukan dengan niat untuk melaksanakan perintah Allah. Di samping itu kita harus menjalin hubungan dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kajian kita kali ini akan lebih banyak membahas mujalasatus sholihin, bergaul dan berhubungan dengan orang-orang soleh. Allah berfirman di dalam surat Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajah wala ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Selanjutnya ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Untuk bisa melaksanakan semuanya ini, yang pertama kali harus kita benahi adalah memperbaiki hati kita,
membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang selalu menentang kebenaran, dan menolak hidayah, padahal kebenaran dan hidayah sudah begitu gamblang di depan matanya. Pada ayat di atas tadi, Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah untuk tidak melihat status sosial seseorang dalam berdakwah. Ayat ini turun berkaitan dengan pemuka Quraisy. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Jika engkau ingin kami beriman kepadamu, maka usirlah orang-orang miskin itu dari sisimu. Jika kami sedang ada di sisimu, janganlah mereka ikut hadir, dan engkau bisa membuat waktu khusus untuk duduk bersama mereka." Mereka tidak ingin duduk bersama orang-orang miskin dan kalangan bawah. Mereka, maksudnya pemuka Quraisy ini, masih menggunakan ukuran dunia untuk menilai orang. Mereka menilai orang bukan dari akidah, tapi dari status sosial dan kekayaan, kekuasaan, pengaruh, dan lain sebagainya. Mereka enggan duduk bersama sahabat-sahabat yang miskin. Para pembesar musyrik Mekah tidak menginginkan kehadiran orang-orang miskin di dekat Nabi. Jika orang-orang miskin itu tidak ada bersama Nabi, mungkin mereka mau mendengarkan dakwah Nabi, walaupun mereka belum tentu juga beriman. Lalu Allah pun mengingatkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak diskriminatif. Allah SWT berfirman, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta." Bertahanlah wahai Muhammad bersama orang-orang yang beribadah pada Tuhan mereka pagi maupun petang, yang hanya berharap ridhonya. Janganlah menyingkirkan mereka hanya karena engkau menginginkan gemerlap duniawi. Jangan engkau ikuti mereka yang melupakan mengingat kami dalam hati, selalu mengikuti hawa nafsu dan berbuat melewati batas. Al-Kahfi ayat 28. Menurut Syekh Ibnu Ashur, ayat ini masih berkaitan dengan orang musyrik Makkah yang selalu menghalang-halangi dan mengganggu dakwah Nabi Muhammad. Para pembesar musyrik Makkah merasa asor derajate atau gengsi belajar bersama para budak dan orang-orang miskin yang hadir bersama Nabi. Oleh karena itu, harapan mereka, Nabi mau mengusir orang-orang mukmin dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang miskin itu untuk tidak bersama Nabi lagi ketika para pembesar Quraisy datang. Terkait keinginan para pembesar musyrik Mekah, Allah mewanti-wanti Nabi untuk terus bersama mereka, sahabat-sahabat yang miskin. Namun mereka itu rajin beribadah kepada Allah pagi dan sore. Nabi dilarang oleh Allah mengabaikan mereka. Mereka, orang-orang musyrik itu, hanya mementingkan kepentingan yang zahir saja, tanpa mengutamakan kebersihan jiwa. Oleh karena itu, mereka merasa sombong dan enggan bergaul dengan orang-orang yang berhati bersih. Selain itu, orang-orang musyrik itu selalu lalai mengingat Allah, selalu menuruti hawa nafsu mereka dan berbuat zalim. Rasulullah SAW memegang betul apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai keharusannya menemani orang-orang yang giat beribadah kepada Allah. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama
dengan orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya itu melewati batas. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perintah ini bersifat umum untuk diri beliau dan umatnya, agar mereka tetap istiqomah bersama orang-orang yang soleh, walaupun miskin, harus bersabar dalam menemani mereka, tetap bersama mereka, terlebih orang-orang yang fakir dan lemah. Duduk bersama mereka, orang-orang soleh, akan menjauhkan seseorang dari gemerlap dunia dan fitnahnya. Nasihat Allah ini tidak hanya menjadi panduan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi untuk kita juga dalam mencari teman. Siapa yang harus kita jadikan teman? Allah memandu kita untuk mencari teman dalam hidup ini, agar hidup ini sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sekaligus menjadi petunjuk bagi kita tentang memilih teman, tentang sifat-sifat mereka yang harus kita jadikan teman dalam hidup ini, yaitu orang yang selalu melakukan ibadah, bukan orang yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, dan orang kaya, tetapi orang yang ahli ibadah. Allah ingin dalam hidup ini kita hanya menyembah dan mengabdi kepadanya saja, tidak selainnya. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat mereka yang paling penting, yaitu mereka mengisi waktu mereka dengan beribadah kepada Allah sesuai dengan keadaan. Mereka tidak ada keinginan untuk riya, untuk sum'ah, dan tidak pula mereka ingin dikatakan si fulan itu sebagai qori, atau orang yang pandai membaca, hafid, atau orang yang hafal Al-Quran, atau abid, orang yang ahli ibadah. Mereka hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berteman dengan mereka itu tidak mudah. Maka harus bersabar dalam berteman pada mereka. Berteman dengan mereka mengandung perjuangan, mengandung mengenahan diri, banyak sulitnya, banyak kekurangannya. Oleh karena itu, bergaul dengan orang-orang miskin yang ahli ibadah ini kita harus sabar. Karena diri ini selalu silau dengan dunia, sedang Allah mengajak kita kepada kenikmatan akhirat yang jauh lebih nikmat daripada dunia. Tapi jiwa ini memang cenderung cinta dunia. Maka kita perlu melawan diri ini agar tidak hanyut pada kecintaan dunia. Kita harus bersabar untuk berteman dengan orang-orang yang membawa kita ke arah kebaikan, ke arah akhirat. Orang-orang yang yaitu orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah akan menularkan semangat ibadahnya kepada kita. Sebaliknya, orang-orang yang malas beribadah akan menular kepada kita ikutan malas beribadah juga. Berteman dengan orang-orang soleh, kita akan lebih dekat ke akhirat. Kita akan semakin menjauhi magnet dunia. Kita akan terus istiqomah berjalan menuju akhirat, menuju yang diridhoi oleh Allah SWT. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, ibadah apa yang mereka lakukan di pagi dan sore hari itu? Ibadah jenisnya itu bermacam-macam. Ibadah itu bisa dilakukan kapanpun, pagi, sore, siang, malam. Walaupun di ayat ini disebutkan pagi dan sore,
itu maknanya adalah mereka yang mengisi seluruh waktunya dengan ibadah. Kita harus selalu bersama orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, yang selalu menjaga salatnya, bersama orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, bersama orang-orang yang mempelajari ajaran Allah, yang membahas ayat-ayat Allah di majelis-majelis ilmu dan mau membahas, mempelajari petunjuk-petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga harus bersama-sama orang-orang yang selalu berjuang menegakkan agama Allah, selalu bersama orang-orang yang berjuang ingin Islam menang di muka bumi ini. Allah menyebutkan lagi sifat mereka yang harus kita jadikan teman, yaitu mereka beribadah pada Allah karena menginginkan ridhonya, bukan menginginkan yang lain. Setiap orang yang melakukan sesuatu maka memiliki tujuan. Di sini Allah menjelaskan tujuan amal dari orang-orang itu, yaitu mencari ridhonya. Sekali lagi, hanya mencari ridho Allah, bukan yang lain. Mereka yang selalu ibadah adalah mereka yang selalu melakukan apa yang disukai oleh Allah, seperti membaca Al-Quran, membahas halal haram, melaksanakan dan menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, selalu berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah dan berusaha untuk memenangkan Islam. Mereka beribadah dengan sholat, bertasbih dan lain sebagainya, tidak karena menginginkan dunia, tapi mereka dengan ketaatan yang mereka lakukan ini, mereka hanya menginginkan ridho Allah dan cintanya. Itulah orang-orang yang harus kita jadikan teman di dalam hidup ini. Kemudian Allah melarang mereka menemani ahli dunia. Allah berfirman, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia ini. Maksudnya, janganlah engkau beralih dan berpaling dari mereka, yaitu para sahabat Nabi yang miskin-miskin, guna bersahabat dengan orang-orang selain mereka dari golongan musyrik Makkah yang mulia dan kaya. Sebab hal itu akan menyebabkan hati sibuk dengan urusan-urusan duniawi, sehingga bisa melupakan hari akhirat. Dalam bahasa kita, janganlah kita bersahabat dengan penuh kesetiaan kepada orang-orang serakah, orang-orang zalim, penguasa-penguasa yang tidak adil. Tidak perlu kita bersahabat dengan mereka karena bisa jadi akan merusak kualitas iman kita. Mengapa tidak boleh? Karena itu akan menyebabkan hati tergantung dengan dunia. Pikiran selalu fokus memikirkan kemewahan dan kemegahan dunia. Lalu setan-setan pun membisikkan ke dalam hati cara-cara licik, ide-ide penuh tipu daya busuk dengan bungkus indah dan menggiurkan untuk mendapatkan harta kekayaan, pangkat dan jabatan, serta kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Sehingga tak terasa hati menjadi jauh dari mengingat akhirat. Sebab sesungguhnya perhiasan dunia begitu mengagumkan bagi orang-orang yang melihatnya, menyihir hati sampai lalai dari berzikir kepada Allah, lalu tenggelam ke dalam kelezatan dan syahwat dunia. Akhirnya dia terjebak menyia-nyiakan waktu dan lalai dalam urusan akhirat. Setelahnya itu mati. Apa artinya kemewahan, kemegahan, kekuasaan, kekayaan yang sesaat, namun di akhirat akan merugi dengan kerugian yang abadi dan penyesalan yang selama-lamanya.
Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, lalu Allah melarang beliau dengan larangan lain di dalam firman-Nya, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Allah melarang beliau mentaati orang-orang yang lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu mereka yang menyia-nyiakan agama mereka. Maka mentaati orang-orang yang sifatnya seperti ini berarti dapat mendatangkan kerugian yang hakiki di dunia dan akhirat. Pelajaran yang bisa dipetik dari ayat ini adalah, pertama, anjuran berbuat sabar. Yang dimaksud dengan sabar di sini adalah bersabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua, dianjurkan berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya pada waktu pagi dan petang, maksudnya dalam semua waktu. Ketiga, anjuran untuk duduk bersama orang-orang yang soleh dan baik, sekalipun mereka adalah orang-orang yang fakir dan lemah. Sebab duduk dengan mereka akan mendatang kebaikan yang banyak. Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, sesungguhnya Nabi SAW memperingatkan dan menghardik kita agar tidak berteman dengan orang yang tidak bertakwa dan tidak pula makan bersamanya, sebab makan bersamanya akan menimbulkan rasa kasih sayang di dalam hati. Makanya kamu jangan bergaul dengan pejabat-pejabat dan penguasa-penguasa zalim, penguasa yang tidak adil, orang-orang serakah, orang-orang rakus yang menghalalkan segala cara. Kamu nanti suatu saat akan dibeli dengan harga murah oleh mereka, lalu kamu akan dijual dengan harga mahal. Mau kamu? Bagi mereka, siapapun termasuk orang-orang saleh yang bergaul dengan mereka adalah properti yang setiap saat bisa diperjualbelikan. Saya ulangi lagi, bagi mereka siapapun termasuk orang-orang saleh yang bergaul dengan mereka adalah properti yang setiap saat bisa diperjualbelikan. Seorang penyair berkata, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarini yaktadi. Tentang seseorang, jangan tanya siapa dia, tapi tanyalah siapa temannya. Maka setiap teman akan mengikuti orang yang dia temani. Pelajaran keempat, hidup zuhud di dunia dan mengutamakan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Pelajaran yang kelima, anjuran untuk selalu ikhlas hanya untuk Allah semata. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan para hambanya yang soleh, yaitu hamba yang selalu mengharapkan keridhaan Allah, bukan riya, bukan sum'ah, bukan mencari popularitas, dan bukan mencari sekeping dunia. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Al-Insan ayat 9. Akhirnya mari kita tanya diri kita sendiri, siapa teman yang kita idolakan? Siapa figur yang kita impikan untuk berteman? Apakah figur yang termasuk di dalam ayat di atas atau figur yang berbeda? Apakah figurmu para habaib, kiai-kiai yang mukhlis, atau cukong-cukong, pejabat-pejabat zalim, politisi-politisi busuk, atau siapa? Pilihan di tangan Anda. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.
wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.